Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Teher Mulana. Nama saya Ferry Supendi. Nama saya Ipan Nugraha. Nama saya Alvin Cahya. Nama saya Adiksan. Nama saya Muhammad Satria. Nama saya Dara Indah. Nama saya Kandisa Mutia Rahma. Dan pendahuluan ini akan dibacakan oleh Ade Isa. Saya akan menjelaskan pendahuluan. Dalam mempelajari sejarah, cara berpikir menjadi unsur penting untuk memahami peristiwa secara utuh dan bermakna. Dua pendekatan utama yang digunakan oleh sejarawan adalah cara berpikir diakronik dan sinkronik. Keduanya membantu menganalisis suatu peristiwa di masa lalu dengan sudut pandang yang berbeda tapi saling melengkapi. Lalu selanjutnya cara berpikir diakronik akan dijelaskan oleh Tiara. Cara berpikir diakronik, kemampuan untuk memahami sejarah dari waktu ke waktu secara kronologis dapat diartikan sebagai cara berpikir diakronik. Istilah diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melalui dan kronos yang artinya waktu, yang berarti melalui dan waktu. Jadi diakronik dapat diartikan sebagai studi yang melacak perubahan dan perkembangan suatu fenomena atau konsep secara sepanjang waktu ke waktu atau melalui waktu. Tujuan penggunaan kronologis dalam sejarah adalah untuk menghindari kerancuan waktu dalam sejarah. Kerancuan adalah ketidakteraturan, kekacauan, atau kekeliruan yang terjadi dalam suatu hal. Tanpa konsep kronologis, dikhawatirkan peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau zaman akan masuk atau tumpang tindih dengan zaman lainnya. Selanjutnya contoh diakronik akan disampaikan oleh Ferdi. Saya akan menjelaskan contoh topik sejarah yang diakronik, seperti perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini disebut dengan Perang Jawa adalah perang yang berlangsung selama 5 tahun pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan di penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Ada pula contoh lain seperti sistem tanah paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Mengamati perkembangan sistem ini dari awal penetapannya di tahun 1830, termasuk kebijakan-kebijakannya dan dampaknya pada tahun dan dihapuskan pada tahun 1870. Selanjutnya contoh kronologi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan akan dibacakan oleh Alvin. Saya di sini akan menjelaskan contoh kronologi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang dijatuhi bom atom oleh pihak sekutu. Dampaknya sangat besar. Puluhan ribu orang meninggal seketika dan Jepang mulai terdesak untuk menyerah. Dan pada 7 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk menggantikan BPUPKI yang telah habis masa kerjanya pada 18 Juli 1945. Dan pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh pihak sekutu. Jepang mulai terdesak untuk menyerah, sehingga posisinya tidak bisa lagi dipertahankan. Dan pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu, dan ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta.
yang bertujuan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang pulih kembali. Dan pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta, yang diumumkan di Jalan Pegangsaan nomor 56 Timur di Jakarta. Lalu sekarang cara berpikir sinkronik akan dijelaskan oleh Kanisa. Cara berpikir sinkronik. Menurut KBBI, kata sinkronik memiliki arti bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam masa yang terbatas. Jadi, berpikir sinkronik dalam sejarah dapat diartikan dengan mempelajari peristiwa sejarah yang sejaman atau dalam kurun waktu yang terbatas. Berpikir sinkronik adalah pendekatan yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada waktu yang sama atau dalam periode waktu yang sama, tetapi di tempat yang berbeda atau dalam konteks yang berbeda. Berpikir sinkronik memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara peristiwa-peristiwa sejarah yang berbeda serta bagaimana peristiwa tersebut dapat memengaruhi dan membentuk konteks sejarah yang lebih luas. Selanjutnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 akan dibacakan oleh Evan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Diakronik. Kapan dan bagaimana proklamasi itu terjadi? Poin 2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya proklamasi tersebut? Bagaimana kondisi masyarakat sebelum terjadinya kemerdekaan? Bagaimana untuk perkembangan selanjutnya? Sinkronik membandingkan dengan revolusi Amerika pada tahun 1776, lalu membandingkan dengan revolusi Prancis pada tahun 1789, membandingkan dengan revolusi Rusia pada 1917. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan akan dibacakan oleh Satria. Kesimpulan, diakronik memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang untuk melihat perkembangan kronologis suatu peristiwa. Sedangkan sinkronik memanjang dalam ruang tetapi terbatas dalam untuk melihat menganalisis aspek-aspek suatu peristiwa pada saat tertentu. Jadi kalau kita pakai diakronik, kita seperti melihat film dari awal sampai akhir, fokus pada urutan waktu dan perubahan. Terus kalau kita pakai sinkronik, kita seperti melihat foto diam, fokus pada kondisi atau aspek yang ada satu waktu saja. Kedua pendekatan ini bersifat saling melengkapi, di mana diakronik melihat proses dan dari waktu ke waktu, sementara sinkronik menguraikan struktur dan kondisi pada satu titik waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.